seperti apa, seperti tumpul, pokoknya sampai tumpul seperti ini ya. Jadi merah, darahnya mengucur kental. Itu alhamdulillah sudah bisa sembuh dan tumbuh sayapnya si bagian samping lukanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau membahas tentang perkutut yang luka di sayap ya. Jadi biasanya kalau kita dapat perkutut baru dari ombyoan ataupun dari penangkaran pun, ketika mengalami gablak ekstrim di kandang gantung alias sangkar gantungnya dengan posisi yang baru juga, baik itu dari alam ataupun dari kandang ternak, kan posisi baru, tempatnya sempit, gelabaknya full, biasanya akan melukai. Cara mengatasinya bagaimana ya, ini sudah saya praktekkan di perkutut saya yang luar biasa. Jadi pangkal sayapnya itu sampai luka parah banget ya, darah bercecer kemana-mana dan sangat kasihan sekali ya. Tentunya cara ini mungkin bagi sebagian teman ada yang kurang pas, tetapi monggo, cara ini tidak wajib Anda lakukan, cuma saya sekedar mengasih pengalaman saya saja ya. Yang baru nonton channel Hanawi silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload ya. Tentunya subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel Hanawi. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Oke, yang pertama harusnya kita tahu posisi perkutut itu sendiri, kenapa dia sampai luka sayapnya. Nah, sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, biasanya karena perkutut baru pindah sangkar ataupun pindah alam dari alam liar ke sangkar. Nah, cara mengatasinya pertama, ini dimandikan dulu teman. Dimandikan sampai basah, mandi biasa saja, nggak usah pakai sampo dan lain-lain ya. Mandi basah, setelah itu cabut bulu sayapnya sampai bersih ya. Sekali lagi, cabut bulu sayapnya yang besar sampai bersih ya. Kita mandikan di pagi hari, jangan sore hari ya. Mandikan di pagi hari, cabut sayap sampai habis ya, cabut sampai habis tangan kiri. Nah, sisakan, karena ini biasanya ujung teman, ujung itu biasanya ya habis karena dia luka tadi, sayap di ujungnya kan habis. Tetapi kalau sayap di ujungnya masih, ya biarkan saja ya, ataupun kalau masih bisa dicabut, dicabut. Kenapa saya bilang habis teman? Sepengalaman saya, perkutut kalau luka di sayap itu mau diobatin pakai salep model bagaimanapun, selama dia masih gelabak ya, dia masih ketakutan, maka lukanya tidak akan sembuh-sembuh. Karena apa? Sekali kutut itu gelabak, posisi sayap itu penuh alias bulunya sayap itu ada terbang, itu yang menghantam jeruji sangkar itu tetap ujung sayap dulu. Anda bisa perhatikan di perkutut Anda. Nah, dengan dicabutnya bulu sayap sampai habis ini teman, itu bisa menekan perkutut tersebut, menghambat perkutut tersebut untuk gelabak ya. Jadi cabut sampai habis. Hati-hati di ujungnya, sekali lagi di ujungnya hati-hati karena itu ada tulang rawan. Makanya di penjinaan yang lain yang tidak luka sayapnya di ujung, saya sarankan jangan dicabut. Tetapi kalau khusus sayap luka yang apalagi parah, dulu sampai perkutut saya itu lukanya sayap itu sampai seperti apa, seperti tumpul, pokoknya sampai tumpul seperti ini ya. Jadi merah, darahnya mengucur kental. Itu alhamdulillah sudah bisa sembuh dan tumbuh sayapnya si bagian samping lukanya tadi ya. Meskipun belum begitu normal, cuma lukanya ini sudah sembuh ya. Karena bulu normal
dari perkutut yang bekas luka itu sangat lama biasanya, ya. Pulihnya sampai awal biasanya lama, bahkan kadang sampai bertahun-tahun ada yang belum pulih. Oke, yang pertama dicabut bulu sayapnya. Sekali lagi, kalau Anda merasa kasihan, ya monggo cari trik lain. Tapi trik ini bagi saya Pak, trik paling paten, paling cepat untuk mengobati perkutut tersebut cepat jinak, dan tentunya lukanya cepat sembuh. Karena ini juga sistem penjinaan juga. Yang kedua, setelah perkutut Anda mandikan, ya, Anda cabut bulunya, taruh di tanah saja. Ya, kalau tidak di tanah, taruh di cendelan yang sekiranya pendek. Sekiranya orang lewat itu sedada atau kepala, jadi segini. Kalau kita berdiri ya, posisi sangkar itu begini. Bagian bawah sangkarnya itu segini kita. Ini akan cepat membuat perkutut tersebut adaptasi. Kalau bisa, ini saran lebih paten lagi karena ini sudah saya praktekkan berkali-kali. Kalau Anda sudah punya perkutut jinak lainnya, tolong jejerkan. Apalagi perkutut jinak Anda banyak, misalnya 2 atau 3. Yang proses penyembuhan tadi, sayapnya luka tadi Anda taruh di tengah, sampingnya ini perkutut jinak. Ini akan sangat membantu sekali perkutut itu tidak ngelabak. Saya itu ambil dalam kandang ternak itu biasanya 3-4 minggu itu di tenteng sudah nggak ngelabak. Kalau pakai sistem ini tadi ya, tempel perkutut jinak, bahkan tanpa saya mandikan. Ya, nah, kembali lagi masalah. Setelah itu setelah kita cendelkan, nah, kalau di atas sistem tadi paham ya teman-teman, kalau ada yang jinak dijejerkan jinak, kalau tidak ditaruh di tanah, nggak ada perkutut lain nggak masalah, kalau cuma punyanya cuma satu, biarkan perkutut tersebut sampai kering bulunya. Ya, sekali lagi biarkan perkutut tersebut sampai kering bulunya. Setelah itu teman, taruh di tempat di mana Anda biasa nongkrong ataupun biasa keluarga Anda lewat. Karena perkutut tersebut tidak mungkin gelabak lagi, sayapnya tadi sudah tidak ada. Nah, lakukan trik ini, dimandiin ini sesering mungkin, ya. Tapi ini juga melihat kondisi burung. Kalau burungnya sekiranya tidak fit betul, ya tolong dihentikan untuk pemandiannya. Makanya saya suruh mandi pagi itu apa? Supaya perkutut tidak kaget dengan cuaca yang drastis karena dimandikan tadi. Oke, setelah bulunya mulai tumbuh teman, Anda mandikan. Setelah mulai tumbuh, tolong sering dikasih di bawah. Nanti insya Allah perkutut Anda cepat jinak, ya, cepat jinak. Ini proses ini Anda ulang terus sampai perkutut tersebut itu tumbuh bulu sempurna. Biasanya cepat jinak. Nah, kelemahan kita itu biasanya kita kurang telaten dalam menangani pemandian tadi. Ya kalau sesibuk-sibuknya kita ya paling enggak lah mandinya ya 3 hari sekali. Tetapi proses pencabutan bulu ini harus kita lakukan. Ya, ini insya Allah efektif. Mas, kalau sudah proses pencabutan bulu dan sistem apa tadi, cabut bulu sudah, tempel sudah, tetapi belum jinak, bagaimana Mas? Mandikan pakai sampo, ya, karena pengobatan perkutut yang sayapnya rusak ataupun luka ini harus jinak total benar. Kalau enggak, saya meragukan untuk sembuhnya. Karena kalau sekali dia ngelabak itu tetap natap terus, ujungnya itu natap terus. Ya, jadi proses penjinaan ini sampai bulu tersebut tumbuh sempurna. Proses awal tadi Anda ulang terus. Mandikan sesering mungkin. Setiap hari nggak masalah Mas, nggak masalah selama perkutut tersebut fit. Tapi kalau bisa ya 2 hari sekali nggak masalah. Intinya jangan sampai 4-5 hari sekali. Kalau bisa ya 3 hari sekali lah. Itu normal. Ya, jadi cara sistemnya memandikan biasa, pokoknya hanya biasa saja, nggak usah pakai neko-neko. Intinya dia basah itu aja. Karena ini sistemnya untuk penjinaan. Tetapi kalau kembali lagi, kalau sudah dilakukan trik itu sampai bulunya tumbuh sempurna dan nggak bau jinak,
masih luka sayapnya, saran saya coba mandi pakai sampo. Ya, nggak usah dicabut lagi, tapi mandinya pakai sampo. Ya, pakai sampo. Ini biasanya akan menjinakkan perkutut tersebut dengan cepat, karena saya pakai sampo itu ya keringnya agak lama ya, dan perkutut itu sedikit lembab sayapnya kalau kena sampo, makanya itu perkutut akan lebih lama tidak beraktivitas, dalam arti keterbatasan dia untuk terbang ya. Di daerah ngisor wong wirawiri posisi basah lama dia tidak akan labang-labang ya. Nah, biasanya teman Anda dari proses pencabutan sampai tumbuh sempurna, ini lukanya kalau parah banget loh ya, kalau cuma sekedar lecet-lecet biasanya sembuh. Kalau lukanya parah banget biasanya akan membutuhkan waktu lebih. Jadi ora kok terus dicabut bar tumbuh sempurna mari enggak. Nah, untuk obatnya, kalau Anda mau pakai obat itu bisa Anda pakai salep Bioplasington. Ya, sekali lagi obat Bioplasington. Anda bisa beli di apotek-apotek, itu sangat bagus untuk luka. Karena dia sistemnya menutup. Cuma kalau saya jarang pakai itu. Intinya saya nggak pakai obat, cukup dimandikan saja ya. Obat Bioplasington tuh kalau Anda yang pernah luka bakar dan lain-lain pernah merasakan khasiatnya bagaimana. Oke teman, ya, dari awal sampai akhir kalau ada salahnya ya mohon dimaafkan. Video seadanya, semoga bermanfaat. Salam YouTube supaya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.